Kenapa gue berhenti ngelatih lagi? Karena job ngelatih itu berat banget. Sementara imbalannya lucu gitu. Nggak sesuai dengan job desk lo. Cuman kelihatan juga kita ke shopnya Sporting, kita ke shopnya Benfica, kita ke stadionnya. Ya dari segala yang kita lihat dari dua klub ini, gua ambil kesimpulan Benfica lebih besar. Benfica Sporting kan tiap tahun jual pemain. Ya nggak jauh beda sama Ajax PSV lah. Iya. Feyenoord tiap tahun jual pemain untuk bisa survive. Maka dari itu exposure-nya nggak terlalu besar. Yang dikomplain sama pelatih Sporting maupun pelatih Benfica tentang anak-anak kita ya, mereka bagus, secara bakat dipuji, tapi visi bermainnya masih terlalu textbook. Oke, kita kembali lagi di The Authority dan sekarang langsung dari Lisbon dan gua sudah bersama pengamat politik yang bukan terbaik tapi sudah pasti beliau ini pengamat bola, sorry ya, bukan pengamat politik, pengamat bola termahal. Coach Justin. Gimana coach perjalanan kita di Eropa ini? Gue mulai dari pertanyaan yang standar dulu deh. Lu ngelihat sepak bola Portugal nih apa ya kesan lu kira-kira? Biasa aja. Biasa aja ya. Kampret, gue udah berapa jam kita kesini dia bilang biasa aja. Gue impress dengan jadwal yang padat banget. Gue nggak tahu siapa yang bikin itu. Tapi it's good karena kita kan cuma 9 hari di sini. Dan anak-anak ini kan harus memanfaatkan semua waktu yang ada ya. Cuman kita kan mau nggak mau ikutan. Ya. Kayak gue nggak pernah bangun pagi di Indonesia, di sini tiap hari bangun jam 7, jam 8, jam 7, bahkan setengah 7. Ya bener-bener padat tiap hari. Dan it's okay, gue lihat anak-anak juga enjoy, kita pun enjoy. Nah, pertanyaan gue menurut lu, mana klub yang lebih besar di Lisbon, Benfica atau Sporting Lisbon? Benfica. Walaupun mungkin sekarang Sporting Lisbon pemainnya lebih bagus ya, mereka rank 1. Tapi kan kita lihat akademinya Sporting, klubnya Sporting, stadionnya. Kita lihat akademinya Benfica, stadionnya Benfica. Ya kelihatan Benfica lebih besar. Apa yang membuat menjadi judgement lu ya, pertimbangan lu mengatakan bahwa ini lebih besar daripada itu kan sekarang kan kalau kita di Indonesia tahunya Sporting ini Gyökeres kan sekarang kan. Padahal mediocre dia, tapi oke lah. Pantai City kemarin ya kan. Nah itu kan itu orang ngelihatnya Sporting, ada Ronaldo, bahkan akademinya nama akademinya Akademi Ronaldo. Ya makanya nggak menghasilkan banyak pemain bagus lagi. Inilah. Ya kalau itu gua setengah setuju lah ya, Iya, tapi nggak debatable lah. Nah, tapi dengan apa yang udah dihasilkan dan lain-lain, kenapa lu malah mengatakan Benfica itu lebih proper daripada Sporting? Kita melakukan stadion tour Sporting dan Benfica. Sporting berapa lama? Ya, Setengah jam. iya 40 menit lah. Udah lewat trofinya, lewat apa. Piala-pialanya banyak juga kan. Lu lihat Benfica berapa lama? Sejam lebih. Ya, Sejam lebih. Ya. Dan kita lihat museumnya, lihat betapa banyak historinya. Ya, dari situ aja bisa Benfica lebih besar. Jadi nggak ngelihat hanya sekarang ya. Lihat aja. Tadi si waiter kita itu Sergio itu kan ilmunya itu fans berat Sporting kan. Ya. Dia bilang ya kita udah 19 tahun nggak juara. Di bawah Ruben Amorim juara. Sebelumnya juga di bawah siapa itu juara juga 2 kali beruntun juga 17 tahun nggak juara. Ya. Ya lu nggak bisa bilang klub besar kan konsisten juaranya. Ya, Jadi kalau dibilang Sporting, ya jelas Benfica. Fansnya juga lebih banyak. Kalau nggak salah Abel bilang fans Benfica itu 6 jutaan, fans Sporting 3 jutaan. Nah, kalau akademi gimana lu lihatnya? Ya agak susah ya. Tapi kalau lihat fasilitas akademi, Benfica.
Dari rumputnya aja. Tadi kan kita masuk ke... Jadi mereka punya 9 lapangan, 3 rumput sintetik, 6 rumput real rumput. Yang di tempat B, tim B latihan, itu tim umur 16, 17, 18. Ya. Sama cewek latihan situ. Itu rumput asli loh. Itu bener kayak rumput sintetik. Rumput asli padahal. Rumput asli. Begitu rata, begitu flat, warnanya juga rata semua. Terus salah satu pekerja situ bilang sama gue bilang ini rumputnya keren banget. Gue bilang, ya kita sangat peduli dengan rumput. Dan yang B itu tiap hari dilewatin mesin potong. Jadi tumbuh sedikit potong. Kayak rambut lu. Makanya kayak rambut gue 10 hari sekali. Iya kan? Kalau itu tiap hari. Lebih paten ya itu. Lebih paten gitu. Jadi ya. Tapi Sporting gue kan nggak bilang Sporting jelek ya. Iya. Tapi kalau lihat dari fasilitas yang disebut Ronaldo Academy itu, Cristiano Ronaldo Academy, kalah Ya. kalah sama Benfica. Kan kita lihat di marketnya di stadion kan. Ini kolam renang, ini 9 lapangan, ini cewek latihan di sini, gym, ini apa. Jauh lebih besar. Nah, ini juga yang gue mau tanya nih, pengalaman pertama lu juga nih. Nonton bola langsung di stadion dan nongkrongnya di Royal Box. Di Royal Box. Paten, kunci di Royal Box lo kemarin. Gila, gue bersama rakyat dulu. Di tengah rakyat gue kemarin. Gue sangat impress dengan stadionnya Benfica. Gue udah lihat puluhan stadion ya. Dalam negeri enggak, luar negeri, terutama luar negeri. Banyak yang impresif lah, semua stadion itu bisa bilang punya cerita sendiri ya. Tapi gue impresif dengan Benfica, kenapa? Kapasitas 65.000. Gue pernah ke stadion 110.000. Apa? Camp Nou. Oh iya benar. Gue pernah ke Bernabeu. Juga gila, lu dari atas. Jadi kalau lu tur stadion Bernabeu, lu harus naik tangga dulu ke atas. Baru di atas lu muter turun ke bawah. Enaknya di shop. Oke. Itu dahsyat. Bernabeu itu dahsyat. Camp Nou itu dahsyat. Tapi Camp Nou agak tua ya. Tapi Benfica ini untuk gue pas. Pas ya, iya. Pas. Benar, setuju. Kapasitas kemarin kita nonton itu 56.000 Iya. dari kapasitas 65.000. Iya. Tapi itu bener-bener pas, gede tapi nggak terlalu gede, kecil nggak kecil. Jadi kita skybox itu kan di tengah kira-kira ya. Nonton itu jelas banget. Gue pernah nonton, gue berapa kali nonton Barcelona kan, di tengah lah di area skybox itu kecil orangnya karena stadion begitu masif. Gue nonton Arsenal itu juga di tengah tahun lalu, itu juga oke. Arsenal juga bagus stadion. Bahkan gue kan agak di atas ya itu ya. Iya. Itu pun gue ngelihatnya masih oke loh. Masih oke kan? Iya. Iya. Jadi stadion ini pas persis 65.000. Yang besar tapi pas lah semua. Nah, ini soal experience di stadion gimana menurut lo? Gua agak terkagum-kagum deh dengan bagaimana. Kalau experience itu sama. Iya. Mau ke Bernabeu, mau ke Camp Nou, mau ke Berlin, gue baru dari Berlin juga. Experience-nya hampir sama semua. Untuk gue nggak kaget lah. Cepat masuk, cepat keluar, macet pas di luar, habis itu cepat kosong. Sama aja. Gak show-nya di stadion maksudnya. Oh, show-nya keren. Iya. Kan di Benfica itu ada elang terbang, turun ke bawah, terus lampu-lampunya. Yang bikin gue merinding justru fansnya. Iya. Pas sebelum kick off, ada chain-nya Benfica kan, lagunya Benfica diputar, fansnya bawa shawl semua. Iya, gue baru ngerti kenapa orang banyak jual shawl di luar. Ya, Gue baru tahu apa gunanya di dalam. Ya karena itu. Dan gue lihat, gue kan tahunan nonton FC Utrecht kan. Iya. Ya kita juga kayak gitu. Kecintaan terhadap klub itu luar biasa. Walaupun stadion Utrecht kapasitas 27.000, itu lu duduk paling atas lebih dekat lagi nontonnya. Tapi ya kecintaan terhadap klub itu kelihatan banget. Itu semua fans. Jadi dari view gue itu kan ke tengah, ke kick off. Itu kelihatan. Gue lihat kiri kanan, atas bawah, itu semua bawa
Padahal ini pertandingan nggak penting-penting amat sebenarnya. penting banget. Tasya ada Portugal ini kan, Piala Portugal kan sebenarnya kan. Ya. Tapi animonya gila ya. Ya menang 7-0 gimana lu nggak ngelawan lah. Maksud gua animo Oh supporternya iya, ya. aku supporter luar Gua biasa. nggak kebayang gua derby Lisbon tuh kayak apa itu di dalam tuh. Mungkin lebih ngeri lagi kan. Lebih ngeri lagi. Ini kan partai yang nggak penting-penting amat kan, 7-0 kan. Ya. Jadi ya kembali lagi ke pertanyaan lo, kalau lo tanya siapa yang lebih besar ya Benfica jelas. Dan gue kalau gue tinggal di Portugal, gue akan dukung Benfica. Pantai. Karena jersey-nya juga merah, Iya. kayak Indonesia, kayak Arsenal, kayak FC Utrecht. Arsenal lebih mirip SC Braga. Coach. Ya. Ya, tapi logonya Bunda Maria. Iya. Tapi itu selalu jokes orang di Lisbon ya. Soal elangnya Benfica. Elang ini bisa dilepas di dalam stadion. Karena Sporting itu logonya singa. Singanya nggak bisa dilepas di dalam stadion. Itu kan selalu jadi jokes orang di sini kan soal. Tapi ya cukup secara overall, gue sih walaupun jadwal kita padat banget ya, ya gue cukup impress dengan negara ini. Dalam arti gue kan udah lihat banyak kota ya di Eropa. Ini punya karakter yang spesifik lah, spesial. Ada gedung-gedung tuanya, terus ada jembatan Golden Gate lah, bisa bilang yang panjang banget. Namanya itu Ya gue nggak tahu namanya. 5 April, jembatan 5 April, 25 April. Terus di pantai kita lihat akademinya Benfica di sebelah sungai, bukan pantai, tapi sungai yang gede banget. Teho. Ya, udah kayak danau aja itu, iya kan? Udah kayak laut. Iya, kayak laut itu udah. Jadi untuk gue sih, ya kotanya sih nice, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Terus kita juga terima kasih harus bilang kepada teman-teman dari kedutaan ya. Itu sangat amat membantu, terutama Pak Dubes ya. Pak Dubes Rudy Alfonso sangat membantu kita, begitu pula juga staf. Ini proyek nggak akan bisa jadi tanpa bantuan dari KBRI. Betul. KBRI itu benar-benar terima kasih untuk Pak Rudy Alfonso dan teman-teman yang lain, bahwa untuk gue proyek ini sukses, nyaris nggak ada kendala, dan itu berkat bantuan dari Dubes. Ya. Kalau lu bisa kita ini ya, Coach, menggambarkan kepada orang, menurut lu nih, lu bisa ceritain Lisbon nih kota yang kayak apa sih menurut lu? Ada 2 klub besar di Portugal di sini, dan ini bukan hanya klub besar Portugal loh, ini levelnya udah Eropa dua-duanya nih. Kalau gue lihat ini sangat Lisbon sentris. Negara ini. Bahkan FC Porto pun lu nggak anggap. Nggak begitu. I mean kalau lu ke Prancis lah contoh, Itali, klub-klub tersebar. Iya, klub ibu kotanya ya kuat, tapi ya bukan yang Lyon, utama. Marseille, klub ibu kota yang baru-baru pas diambil alih Arab kan. Kalau sebelum kan Lyon, Marseille. Sekarang PSG, Monaco udah bangkit lagi. Belanda nggak, bukan. Belanda juga, I mean nggak Amsterdam oriented. Ada PSV, ada Feyenoord, PSV, Utrecht, kota yang berbeda. Apalagi Inggris. Jadi gue lihat ini sangat Lisbon sentris. Kalau lu ke Lisbon atau mungkin Porto, lu udah lihat semuanya lah. Kasarnya begitulah, ya kan? Jadi lu nggak perlu ke kota-kota lain. Bahkan Braga itu dekat Porto. Iya. Cuma sekitar 1 jam dari Porto. Nah kalau ke Spanyol kan beda banget. Lu ke Sociedad, ke Barcelona, ke Madrid, ke Valencia, ke Sevilla, kan beda banget semua. Jadi untuk gue negara ini sangat, ya nggak ada masalah juga sih. Sangat Lisbon sentris. Dari budaya, dari orang-orangnya, kotanya nggak rame. Kalau nggak salah 1 juta doang ya. 1 juta doang, nggak rame. I mean kita jalan di jam 6, jam 7 udah kayak jam 11 malam aja. Iya. Udah mulai sepi. Which is good. Gue juga nggak begitu suka Jakarta, untuk gue terlalu ramai sebenarnya. Tapi gue cari duit di situ susah juga pindah.
Tapi gue suka kota kayak begini yang nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi. Gitu. Dan ini ya, apa namanya, kayaknya kita ketemu sama orang ngomongin bola itu ngerti semua ya kayaknya. Semua, ya. Di Lisbon ya, selalu ngobrol sama Karena- Sergio, ya. Tiago supir kita itu kan. Gue ngobrol ke beberapa tanya aja dan ya mereka memang ya kepecah antara Benfica dan Sporting. Cuman kelihatan juga kita ke shopnya Sporting, kita ke shopnya Benfica, kita ke stadionnya. Ya dari segala yang kita lihat dari dua klub ini, gue ambil kesimpulan Benfica lebih besar. Dan Sergio juga bilang duitnya emang lebih banyak. Iya, dan itu tadi kan beberapa kali kita dengar kan kalau Sporting tuh lebih aristokrat, Iya. lebih kelas menengah atas, Benfica lebih kelas bawah. people Ya, kan. ya. Ini pembagian kayak gini kan nih banyak terjadi juga kan, kayak Inter Milan sama AC Milan, kayak banyak tempat kan polarisasinya selalu terjadi Ya, tuh ya, kalau ada dua klub besar kayak gini kan. Nah, pertanyaan gue selanjutnya adalah kenapa Liga Portugal ini menurut lo itu peminatnya kayaknya agak segmented, bahkan di Indonesia kayaknya nggak ada tuh orang. Gue nggak mungkin gue aja ya yang terbatas informasinya ya, menemukan fans Benfica selain lu nih kan. Gue agak belum nemu nih kayaknya. Gue fans Benfica baru-baru aja. Nggak gini. Sepak bola itu kan gini, lo harus lihat zaman sekarang now, oke? Let's say flashback 10 tahun ke belakang sampai sekarang. Tambah banyak yang di-sharein di TV, tambah orang nonton. Oke? Karena exposure, engagement yang disebarkan oleh media. Dan media hanya menyebarkan berita atau engagement jika ada duitnya. Maka dari itu klub yang kaya-kaya engagementnya gede. Mereka kan dibayar. Yaitu Liga Inggris karena Liga nomor 1 sekarang kan. Itu pastilah, Ya. different cake lah. Ya, habis itu Spanyol. Portugal itu rank 7 loh. Di bawah Belanda. Can you imagine di bawah Belanda? Ranking ini kan berdasarkan prestasi dari 5 tahun terakhir. At least koefisien UEFA-nya lah ya. Koefisien juga dari 5 tahun terakhir. Jadi bergeser 5 tahun bergeser terus. Walaupun perbedaan Belanda sama Portugal tipis sekarang, tapi tetap Belanda di atas Portugal. Kalau lu Belanda di atas Portugal, artinya walaupun gue bilang Benfica sama Sporting itu akan bantai semua tim di Belanda. Walaupun Feyenoord kemarin menang di Benfica 1-3. Artinya ya kurang duitnya aja. Duitnya itu kan lebih kesebar ke Lisbon, Sporting sama Benfica sekarang. Porto kan juga lagi nggak bagus-bagus amat kan, tapi selalu ya bertiga itu aja. Sama kayak Spanyol kan Madrid sama Barcelona. Tapi skopnya Madrid, Barcelona itu kan level dunia. Ya. Nggak seperti Sporting sama Benfica. Ini ya dunia tapi Kita ya, lihat Benfica menang berapa UCL? Oke, 2 tahun berapa? Tadi kita lihat 61 60-an. ya. 2 kali beruntun 56 sama 61, which is 60 tahun yang lalu. Jadi kenapa ya itu? Karena mereka Benfica Sporting kan tiap tahun jual pemain. Ya nggak jauh beda sama Ajax PSV lah. Feyenoord tiap tahun jual pemain untuk bisa survive. Maka dari itu exposure-nya nggak terlalu besar. Karena Karena mereka harus jual pemain. iya, bisnis modelnya Bisnis adalah modelnya seperti itu, jual pemain. Jadi tim ini juga nggak akan jadi besar-besar amat. betul. Karena Nanti itu akan ya Sporting boleh sekarang di rank 2, ntar juga turun juga ini tim. karena dagangannya bukan brandnya mereka sebenarnya ya coach, ya, tapi memang human resources yang dihasilkan dari akademi mereka, dari klub mereka. Yang harus dijual untuk survive. Iya, bukan kayak Madrid yang bisa jualan logonya gitu Iya. misalnya kan. Ya, Atau bukan kayak Barcelona. klub-klub besar yang nggak perlu jual pemain. Iya. Kalau Sporting Benfica harus jual pemain.
Jadi liga ini juga ya sama kayak Liga Belanda ya bergantian. Liga transit lah ya. Iya ya, enggak. Iya benar. Liga transit. Enggak akan kemana-mana juga. Gitu-gitu aja. Tapi menghasilkan pemain yang bagus Ya. udah teruji ini menurut lo ya. Udah teruji. Udah teruji. Bukan hanya generasinya Luis Figo sama Cristiano Ronaldo, tapi juga sampai sekarang Nunes itu udah 70 juta loh. Iya, kayak Walaupun untuk ini bukan soal permainan nih, soal harga nih. Bukan, ya. Ini soal harga nih, kayak Joao Felix gitu Ya, misalnya kan. Ya, jadi mereka bisa jual banyak lah. Mereka bisa jual banyak, jual pemain mahal. Belanda nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Ya karena pemainnya lebih berkualitas di Portugal. Sesimpel itu. Makanya gue juga kaget kok bisa Belanda di atas Portugal rankingnya. Walaupun mereka lebih bisa jual pemain, ya mungkin karena hub. Hanya 2 klub aja. Iya benar. Belanda masih ada 4 klub, 5 klub yang bisa ngangkat, yang bisa memberikan poin. Ini ya sama Porto 3 klub lah. Tapi kan Benfica, Porto akhir-akhir ini juga nggak perform. Iya. Yang perform kan praktis Sporting doang. Berarti memang bisnis modelnya di sini ciptain pemain ya coach. Ciptain pemain. Itu yang Nggak jauh beda sama Belanda. Iya, sama lah ya. Itulah membuat mereka nggak akan jadi besar. Karena sepak bola itu kan yang dibanggakan oleh Sporting dan Benfica itu kan dulu-dulu. Kita lihat di museum itu semua yang dulu-dulu, Rui Costa lah bla 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 ya kan. Yang dulu-dulu. Ronaldo itu kan udah habis juga umurnya, udah 39 tahun, ya kan. Karena perbedaan dalam industri sepak bola ini kan tingkat industrinya itu meningkat terus. Jadi gap antara miskin sama kaya tambah besar. Nah, Benfica itu di sini di atasnya miskin, jauh di bawahnya yang kaya. Iya, betul. Jadi gapnya akan tambah besar karena industrinya dilepas sama UEFA. Nah, jadi yang kaya itu aja. Bahkan tim dari Serie A juga harus putar otak biar bisa ngimbangin lah, ngikutin. Karena mereka kalah dari sisi duit. Iya. Ini ada middle income trap ini ya di sepak bola ya. Benar. Tengah ini kayak Benfica dan Sporting Lisbon. Ya, apa ya memang historical, memang sisi historical yang paling menonjol ya. Maksud gue yang menjadi jualannya ya Ronaldo, Figo. Dari dulu sampai sekarang. Dan itu pemain-pemain yang main di klub mereka juga nggak lama-lama amat sebenarnya. Kan paling tua balik lagi gitu ya kayak Abel Xavier aja 2 tahun di Benfica dijual. Iya. Gimana yang lebih bagus? Iya benar. Gitu. Di Porto tusuk gigi aja ke Arsenal. Pemain kayak gitu aja udah ke Arsenal. Tapi memang bisnisnya jual orang sih ya. Dan ya kemarin kita kan ke akademinya Sporting tuh ya. Iya. Itu kan kita ngelihat tim B-nya latihan tuh ada satu Abel kenalin tuh Kenta itu kan. Ya. Giovanni Kenda. Kenda. Dia dari Guinea Bissau. Iya. Ya kan? Guinea Bissau. Iya, umur masih 17 tahun. 17 tahun kan? Ya, dan ini katanya pemain yang paling berbakat di Portugal, katanya. Ya, back sayap ya. Winger. Ya kayak Lamine Yamal gitu. Iya. Oh, kayak Lamine Yamal. Kalau nggak salah dia penyerang, winger juga. Kalau nggak salah. Ya, ini maksud gue gini. Artinya ini memang meeting point dari seluruh dunia ya di Portugal nih coach ya. Banyak yang dari Amerika Selatan kan. Iya. Kalau kita lihat tadi begitu banyak dari Di Maria, Ederson, bahkan Preudom pernah di sini. Ini akan dari sini jadi batu loncatan ke di Belanda sama. PSV, Ajax baru pindah kemana-mana. Tapi memang secara quality ya kalau pemain muda di Ajax kan akademinya Ajax ya. Di Belanda akademinya Ajax kan yang paling menonjol. Enggak sih. Karena Ajax ambil banyak pemain dari Utrecht. Iya, itu maksud gua. Iya kan. Dia kalau tapi mereka punya magnet lah. pemain Utrecht mau jago harus dapat stempel Ajax dulu kan Biasanya itu. gitu. Biasanya gitu. Tapi hebatnya di Utrecht dulu. Iya. Tapi kalau di sini kan emang langsung diambil dari seluruh dunia ya. Bedanya di situ ya.
Itu yang membuat Ya, makanya waktu marginnya makin gede tuh. ya makanya kalau kita sambungkan dengan proyek kita, gue happy aja kita ke Portugal. Karena ya akademinya bagus. Nggak harus Sporting dan Benfica. Kalau kita nyangkut di akademi apapun lah, yang penting Pro League, ya pasti bagus. Nah, lu ngelihat gimana coach anak-anak apa namanya anak-anak umur 15 tahun gitu yang main di sini kan kita sempat lihat-lihat juga kemarin lu sempat intip-intip gitu. Apa sih yang menjadi di pembinaan pemain muda ini menurut lu menjadi kekuatannya Portugal? Visi bermain diajarin di usia dini. Itulah yang dikomplain sama pelatih Sporting maupun pelatih Benfica tentang anak-anak kita ya. Mereka bagus, secara bakat dipuji, tapi visi bermainnya masih terlalu textbook. Jadi kalau ada pemain kosong sana, passing ke sana, nggak ngelihat ke sana. Itu ya gue nggak ngerti lah, apakah nggak pernah diajarin atau nggak paham pemain, nggak ngerti gue. Tapi itu yang kelihatan banget. Di kita itu suka mengulang, repeating. Jadi pemain kalau pegang bola ini kosong passing sini, mereka nggak berpikir gitu. Mereka nggak kritis. Kenapa harus dekat? Kenapa lu nggak bisa passing jauh? Kan lu kalau lari play off the ball, tujuannya meng-create ruang, nggak harus lu dapat bola. Ya kan? Nah di sini kita agak susah. Itu butuh waktu untuk menjelaskan ke pemain kita. Sementara kita nggak punya waktu, cuma 9 hari di sini. Jadi ini jadi PR kita ke depannya. Gimana kita bisa salah satu keinginan kita kan bikin liga. Iya. Kalau liga itu berjalan ya kita punya next target adalah mengangkat kualitas SSB dengan mendatangkan pelatih-pelatih dari luar. Itu kan semua ada di grand planning kita. Tapi apakah kita bisa realisasikan nih, kita berusaha untuk ke sana. Ya. Nah, kemarin gua kan kita sewaktu makan malam kan lu sempet tuh nanya-nanyain ke pemain-pemain. Terutama soal matchnya Benfica sama Amadora kemarin. Menurut gua tuh ada beberapa anak gitu yang jawabannya juga bagus. Bagus dan mulai memahami sih menurut gua. Ya, tapi kan butuh waktu lama ya. Butuh waktu lah ya, minimal berapa bulan lah. Jadi kita cuma 9 hari di sini. Ya, jadi coach itu kemarin nanya ke salah satu anak gitu. Kamu gelandang bertahan gitu. Ya. Kalau lagi nyerang, winger jadi lagi nyerang, playmaker lagi nyerang, kamu ngapain? Ya. Gitu. Atau kalau kamu pas counter attack, Ya pas counter pemain di belakang kamu ngapain? Ngapain? Jawabannya benar, ya ikut. Ikut nyerang. Ya, karena di belakang masih banyak pemain yang bisa mengcover. Iya, kalau maju ke depan akan menambah opsi katanya. Iya. Artinya kan udah mulai analitik nih cara berpikirnya nih, coach. Iya, tapi kan nggak semua. Kan nggak semua. Jadi memang ada beberapa pemain, 4, 5, 6 pemain yang levelnya udah oke, udah bagus. Tapi kan kita buat 18, 17 pemain. Maksud poin gue adalah ini apa di kita itu nggak pernah diskusi apa dalam sepak bola? Nggak gini, gue nggak bisa menjudge sebuah proses yang gue nggak pernah terlibat di situ. Okay. Tapi yang gue bisa lakukan adalah apa yang gue pernah alami, pengalaman gue. Ya contoh aja, dari kecil gue, ya bakat gue dibanding pemain pro kan pas-pasan, kasarnya begitu. Tapi gue dari kecil selalu diajarin passing kiri kanan. Sampai sekarang gue udah nggak ngeliat lagi pakai kaki apa. Karena semua bolanya sampai. Nah di kita itu nggak diajarin yang gue lihat dari pemain ya. Yang gue berdasarkan pengalaman gue dengan pemain-pemain yang ada. Nggak banyak pemain kita bisa passing kiri kanan. Kiri kanan maksudnya kaki kiri kanan. Ya. Sama bagusnya ya. Ya. Kalau di luar di Eropa begitu, walaupun bakat lu pas-pasan kan lu bisa diajarin dari kecil. At least lu bisa lah. Di kita malah nggak banyak ya yang dua-duanya ya. Ya. Ya kayaknya di tim kita ini cuma 1-2 Nggak orang banyak yang juga bisa di ya. tim ini. Iya kan? Jadi secara tidak langsung kalau lu kidal lah, lu cenderung masuk ke dalam. Kalau lu keluar lu shootingnya pakai kaki kanan, nggak bisa mereka.
Jadi dan lama-lama kan kebaca. Iya ya, justru Ya, kalau hal lu kayak gitu kan memperkecil opsi kita untuk bermain. Dan itu yang gue coba. Pada saat kita seleksi, kalau lu masih inget di Solo, gue juga bilang, lu sebagai DM lu dapat lu create ruang, oke, lu terima bola, oke, tapi lu nggak berani passing ke depan, passing ke samping belakang, samping belakang gitu. Gimana lu mau ke depan sementara lu pemain penting di tengah. dan gerakannya kalau dia mau ke depan malah ketebak gitu ya. Iya. Kan waktu kita di Semarang kalau nggak salah, kan gue jelaskan, gue berhentiin, nggak ada surprising element. Nah, surprising element kan visi. Nah, kita nggak terlalu textbook semua. Makanya sekali lagi gue nggak mau ngejudge, gue nggak tahu mereka belajar apa di SSB atau di akademi, tapi yang gue lihat ya banyak kekurangan. Itu yang gue sampaikan. Dan mereka setuju. Ya. Gitu. Dan lu kalau di timnas dulu ajak diskusi nggak sih pemain lu? Pasti. Gue sering masuk ke kamar pemain. Pemain kan satu kamar 2 orang. Ya. Sering gue masuk, gue ajak ngobrol. Buat apa? Biasanya lu kayak apa sih diskusinya coba? Gue harus tahu menilai mental mereka seperti apa. Mental mereka itu bisa dinilai kalau lu tahu background mereka seperti apa. Jadi dulu kecilnya orang tua lu kerja apa, bapak lu kerja. Kalau bokapnya kerja, nyokapnya nggak kerja, kan masih ada sosok yang membimbing. Tapi kalau dua-dua kerja kan, wah gue besar sama kakek nenek gue, mungkin orang tua yang pisah kerja di luar kota, nggak pernah tahu. Nah itu gue rekam semua. Jadi kalau ada pemain yang mungkin agak lambat nangkepnya, ya gue kasih extra attention di situ. Jadi itulah gue bilang, kenapa gue nggak mau berhenti ngelatih lagi? Kenapa gue berhenti ngelatih lagi? Karena job ngelatih itu berat banget. Sementara imbalannya lucu gitu. Nggak sesuai dengan job desk lo. Ya gue harus hidup kan. Ya. Gue harus ngurusin pensiun gue kan. Nggak ada pemerintah yang bayar gue kan. Ya kan? I mean, gue bukan PNS atau apa. PNS kan dapat uang pensiun. Kerja di kantorannya aja. Kalau gue kan nggak. Jadi itulah kenapa gue ambil keputusan untuk berhenti dari futsal. Karena gue nggak bisa hidup di futsal. Padahal apakah gue punya passion ngelatih? Ya punya lah. Gue udah 5 tahun jadi pelatih timnas. Ya. Gue 4-5 tahun di retek di elektrik PLN. Tapi ya sekali lagi, gue gak mau ngelatih lagi karena itu. Kurang dihargai pelatih. Karena kalau gue kerja lo tau gue harus full, fokus. STI kayaknya gajinya gede. Iya, SC gede. Gue kalau jadi SC gaji segitu pun gue juga bisa fokus ke lapangan. Gue juga fokus 24 jam ke bola. Iya. Banyak infrastruktur yang mendukung pula kan. Iya. Jadi jadi pelatih itu nggak gampang. Sama sekali nggak gampang.